Halo sahabat Flower Mind, selamat datang di channel saya, Ica, fasilitator dari Flower Mind. Salam keberlimpahan untuk kita semua. Pastikan selama menyimak video saya, para sahabat selalu terhubung dengan nafasnya. Pendahuluan, krisis epistemik dan reduksi ontologis. Dalam lanskap diskursus kontemporer, yoga berada dalam sebuah paradoks epistemik. Ia dipraktikkan secara masif, namun dipahami secara dangkal. Globalisasi yoga sebagai produk di industri kebugaran bernilai miliaran dolar telah menggeser makna eksistensialnya dari disiplin kesadaran menjadi komoditas gaya hidup. Reduksi ini bukan sekadar transformasi ekonomi, melainkan dekonstruksi ontologis. Yoga direifikasi menjadi rangkaian postur, sistem diet, atau aksesoris spiritual. Sementara inti aslinya sebagai praktik penyelidikan hakikat kesadaran hampir sepenuhnya teraburkan. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai krisis of meaning. Suatu kondisi di mana praktik meluas secara kuantitatif, namun kehilangan bobot kualitatif dan kedalaman filosofinya. Di kutub ekstrem lainnya, yoga justru terperangkap dalam skema sakralisasi yang tidak kalah problematis. Ia direbut oleh narasi-narasi New Age yang memadukan yoga dengan bahasa metafisika spekulatif, kosmologi pribumi campuran, dan klaim penyembuhan supranatural yang miskin verifikasi empiris. Alih-alih memperkaya pemahaman, pendekatan ini menjebak yoga dalam irasionalisme lembut yang menjauhkannya dari dialog ilmiah. Yoga lalu bukan sekadar disalahpahami sebagai olahraga, tetapi juga disalahfantasikan sebagai sistem magis. Kedua ekstrem ini, komersialisasi steril di satu sisi dan spiritualisasi liar di sisi lain, sama-sama menggiring yoga menjauh dari hakikatnya sebagai metodologi kesadaran yang operasional dan dapat diuji melalui pengalaman langsung tubuh manusia. Krisis ini bukan hanya bersifat kultural, tetapi juga akademik. Dalam dunia ilmiah, yoga sering diposisikan secara ambigu, yaitu terlalu spiritual untuk sains, terlalu ilmiah untuk agama. Akibatnya, penelitian tentang yoga kerap dibatasi pada dampak fisiologis dangkal seperti fleksibilitas, tekanan darah, atau tingkat stres tanpa menyentuh dimensi utamanya, yaitu transformasi cara manusia merasakan, mengalami, dan memaknai keberadaan itu sendiri. Ilmu saraf, psikologi kognitif, dan ilmu kesadaran umumnya enggan menjadikan yoga sebagai kerangka konseptual, karena ia telah lebih dahulu diklasifikasikan dalam kategori spiritualitas timur, yaitu sebuah label yang dalam tradisi positivistik sering dipandang sebagai wilayah non-ilmiah. Situasi ini melahirkan jarak epistemologis yang lebar antara yoga dan sains modern. Padahal, keduanya beroperasi di medan yang sama, yaitu penyelidikan tentang kesadaran, pengalaman,
dan regulasi biologis manusia. Yoga kehilangan legitimasi ilmiah bukan karena ia tidak kompatibel dalam sains, tetapi karena ia terdistorsi secara terminologis dan metodologis. Bahasa yoga dibungkus dalam simbolisme religius yang tidak transparan. Sementara sains modern menolak memasuki wilayah yang tidak dapat diukur secara objektif. Meskipun kesadaran secara inheren bersifat subjektif. Inilah yang menciptakan deadlock epistemologis. Yoga dianggap non-ilmiah karena terlalu subjektif, sementara sains tidak berdaya menjelaskan kesadaran karena terjebak dalam objektivisme sempit. Bab ini dan buku ini secara keseluruhan dilahirkan sebagai upaya rekonstruksi radikal terhadap krisis tersebut. Tesis sentralnya adalah bahwa yoga ketika dibebaskan dari reduksi epistemik dan ontologis tidak bertentangan dengan sains, melainkan mendahului dan melengkapinya. Yoga bukan sistem kepercayaan, bukan agama terselubung, dan bukan pula terapi alternatif, melainkan sebuah teknologi kesadaran biologis, yaitu metodologi sistematis untuk melatih sistem saraf, perhatian, dan persepsi internal manusia. Dalam kerangka ini, yoga tidak berbicara tentang pencerahan dalam makna mistik, tetapi tentang terorganisasi relasi antara tubuh, pikiran, dan realitas melalui pengalaman langsung yang dapat diamati secara subjektif dan diverifikasi secara neurofisiologis. Dengan memposisikan yoga sebagai disiplin penyelidikan kesadaran, buku ini mengusulkan perubahan paradigma, yaitu dari mistifikasi menuju operasionalisasi, dari simbolisme menuju neurobiologi fenomenologis, dan dari tradisi ke verifikasi. Dengan demikian, bab ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi ontologis dan epistemologis yoga sebagai sebuah sains kesadaran, suatu bidang pendidikan yang hingga kini belum sepenuhnya dimiliki oleh tradisi barat maupun timur. Di satu sisi, sains modern unggul dalam pemetaan objektif struktur otak dan sistem saraf, namun masih mengalami kesulitan fundamental dalam menjelaskan pengalaman sadar itu sendiri. Di sisi lain, tradisi timur mengembangkan berbagai metode internal seperti meditasi dan pengaturan nafas, tetapi jarang mengartikulasikannya dalam bahasa verifikasi ilmiah modern. Yoga murni justru berdiri di antara keduanya, bukan sebagai sistem kepercayaan, melainkan sebagai metodologi biologis yang operasional untuk mengamati dan meregulasi kesadaran dari dalam tubuh manusia. Dalam kerangka ini, yoga tidak lagi dipahami sebagai artefak budaya timur atau warisan spiritual eksklusif, tetapi sebagai teknologi universal umat manusia yang mengoperasikan perangkat yang sama pada semua individu, yaitu sistem saraf, perhatian, dan persepsi. Dengan reposisi ini, yoga membuka kemungkinan dialog epistemis baru dengan neuroscience, dengan filsafat pikiran, dan dengan ilmu kesehatan modern.
bukan sebagai objek penelitian pasif, tetapi sebagai mitra metodologis aktif dalam memetakan mekanisme kesadaran, trauma, regulasi emosi, dan struktur pengalaman itu sendiri. Yoga dalam pengertian paling mendasarnya tidak berorientasi pada pencapaian ideal transendental yang abstrak, tetapi pada pemulihan fungsi biologis kesadaran itu sendiri. Ia bukan jalan eskapisme metafisik, melainkan strategi tubuh untuk mengembalikan kejernihan persepsi dan kestabilan internal sebuah science of the living body yang bekerja langsung pada sistem saraf, atensi, dan pengalaman subjektif manusia. Dalam kerangka ini, yoga dipahami sebagai sains yang berurusan bukan dengan simbol spiritual, melainkan dengan mekanisme regulasi kesadaran yang konkret dan dapat dirasakan. Dikutip dari beberapa halaman buku Teori Kesadaran yang pertama, Yoga Murni, yang ditulis oleh founder Power Yoga School, yaitu Miss Ika Sumistri. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam hangat dan cinta dari Flower Mind untuk kita semua.